Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan kami di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Masih dengan tema yang sama, yaitu insomnia bersama Dr. Sony Kurniawan dan Dr. Elsa Gembitasari. Nah, kami akan kembali nih, buat pemirsa di rumah yang mau konsultasi secara langsung bisa melalui WhatsApp interaktif kita di 0851 7676 4648. Atau kami juga masih membuka nih di laman Instagram kita, bisa komen langsung di postingan terbaru di Instagram @TVRI-Bengkulu. Nah, tadi kita bahas lagi dok ya mengenai diagnosis dari insomnia tadi ya. Jadi dia ada beberapa kuesioner sebagai pemeriksaan penunjang untuk insomnia. Nih, ini yang pertama. Jadi dia ada beberapa pertanyaan yang masing-masing kolom ini dia mempunyai nilai. Seperti itu ya. Dan seperti seberapa puas atau tidak puaskah Bapak atau Ibu dengan kebiasaan tidur saat ini. Misalnya ya. Jadi dia ada jawabannya sangat puas, puas, cukup puas, tidak puas, dan sangat tidak puas. Oke, ini ya, ini untuk beberapa pertanyaannya. Next. Ini kuesioner ini bisa kita dapatkan secara bebas di internet atau enggak dok? Ya, ini semacam alat untuk pemeriksaan penunjang yang dokter yang memberikan ke pasien. Berarti nggak ada sembarang dok ya? Oke. Next, boleh. Nah, nanti dari pertanyaan sebelumnya itu nanti akan ada sistem scoring namanya ya. Jadi pertanyaan 1 sampai 7 nanti akan ditotalkan berapa skornya. Nah, di sini nanti dokternya akan menilai. Jadi 0 sampai 7 tidak ada insomnia yang secara klinis signifikan ya. 8 sampai 14 insomnianya di ambang batas, 15 sampai 21 insomnia dengan keparahan menengah, dan 22 sampai 28 yang beratnya. Nah, jadi dari skor ini udah tegak diagnosanya, dan ini skor ini juga untuk dokternya untuk menilai terapi apa yang memang dibutuhkan oleh pasien ini. Sesuai ya. gitu, dok, ya. Misalnya 0 sampai 7, dia kan belum signifikan nih. Mungkin bisa diedukasi dulu. Belum butuh terapi yang psikoterapi atau belum butuh yang terapi yang obat-obatan. Masih bersifat edukasi, misalnya perubahan kebiasaan tidur, sleep hygiene, seperti itu ya. Baru yang 15, 21, 22 sampai 28 ini barulah dokter atau mungkin setingkat yang expertnya, spesialis kejiwaan atau psikiaternya akan menentukan memang diperlukan seperti kombinasi terapi, psikoterapinya juga, terus ada terapi pengobatannya juga ya. Jadi dikombinasikan. Next. Kuesioner ini memang banyak, tetapi biasanya yang digunakan khususnya di Indonesia adalah yang satu lagi ini ya, ada skala mengantuk Epworth namanya ya. Ini juga sama. Jadi dia ada kuesionernya yang di sana dan juga pertanyaannya. Ini adalah penilaiannya ya. 0 itu tidak akan pernah tertidur, seperti itu ya. 1 kecil kemungkinan dapat tertidur, 2 mungkin akan tertidur, 3 besar kemungkinan akan tertidur. Nah, ini contoh dari pertanyaannya. Jadi misalnya yang pertama, sedang duduk dan membaca, seperti itu ya. Apakah Bapak itu ditanya nih, kemungkinan tertidurnya gimana? 0, 1, 2, 3, seperti itu. Dan juga akan ditotalkan, dan ini adalah interpretasinya. Kecil dari 10, kemungkinan lamanya tidur sudah cukup ya. 10 sampai 16, kemungkinan menderita rasa kantuk yang sangat berlebihan. Lebih dari 16 berarti dia mengantuk secara berlebihan atau kecenderungan narkolepsi. Seperti yang disampaikan Dr. Sony sebelumnya ya. Jadi dia selain insomnia ini ada yang hipersomnia. Dia ngantuk terus kayak gitu. Nah, itu juga termasuk dalam gangguan. Seperti itu ya. Dan ini kuesioner ini sekali lagi juga membantu diagnosa dan juga membantu pilihan terapi yang tepat untuk pasiennya. Oke, boleh lanjut, next. Nah, baru kita masuk ke tata laksananya. Jadi, untuk gangguan-gangguan di psikiatri, ya, biasanya memang dia itu kombinasi terapi. Yang pertama ada
Farmakoterapi maksudnya di sini adalah dengan obat-obatan yang disesuaikan dengan diagnosanya, dengan keluhannya. Dan yang kedua ada behavioral treatment atau biasanya kita sebutnya psikologi terapinya ya. Jadi dia itu diterapi tapi juga sebagai untuk perbaikan dari perilakunya tersebut. Kalau di insomnia berarti perbaikan kebiasaan tidurnya. Jadi dia kombinasi, khususnya kalau untuk yang di insomnia ini. Nah, mungkin lanjut boleh? Itu kalau untuk terapi itu dilakukan secara mandiri di rumah sesuai dengan prosedur dokter atau gimana itu dok kalau untuk terapinya itu? Ya, jadi terapi yang akan disampaikan dari dokter ke pasiennya, pertama diagnosis, yang kedua tingkat keparahannya tadi. Kalau memang keparahannya itu masih ringan, belum sampai ke pengobatan, edukasi, biasanya dokternya akan memberikan PR, nah, semacam PR gitu ya. Nanti Bapak di rumah, yang pertama yang dilakukan ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, seperti itu. Baru bisa diterapkan di rumah. Nanti tentunya kalau yang untuk gangguan-gangguan psikiatri ini, dia selain ada PR tentu akan ada follow up. Nah, memang kalau untuk gangguan-gangguan kejiwaan atau psikiatri ini, dianya itu long term evaluation, long term terapi. Jadi dianya memang cukup panjang terapinya dan cukup panjang juga untuk evaluasinya. Seperti itu ya. Boleh next. Nah, tips ini adalah tips untuk mencegah insomnia. Sebenarnya juga bisa untuk mengobati insomnia juga ya. Yang pertama, dia itu menghindari yang namanya tidur siang. Jadi untuk pasien-pasien insomnia memang disarankan untuk menghindari tidur siang, tujuannya supaya tidur malamnya itu tercapai ya. Jadi ngantuknya cepat. Yang kedua, menghindari makan dan minum yang mengandung kafein ya, atau seperti yang disampaikan Dr. Sony tadi, paling lambat makan itu jam 8 malam ya. Udah maksimal dong ya. Gitu ya. Supaya nanti sejam sebelum tidur atau 30 menit sebelum tidur pencernaannya sudah bagus ya, konsentrasi pencernaannya juga sudah bagus seperti itu. Dan dan juga menghindari alkohol seperti itu ya, merokok, karena selain insomnia ini penyebabnya adalah habit atau kebiasaan, juga bisa disebabkan oleh faktor luar atau penyakit yang lain seperti itu. Terus ini juga seperti yang disampaikan Dr. Sony juga, limit screen time sebelum tidur. Tapi ini kayaknya agak susah ya zaman sekarang, iya. Sebelum tidur buka Instagram dulu gitu itu ya Bu. Ada minimal nggak sih dok, misalkan 1 jam sebelum itu jangan buka HP dulu. Iya, 30 ya? menit. Jadi untuk sleep hygiene, orang insomnia ini 30 menit sampai 1 jam itu dilarang untuk melakukan hal-hal yang di sini. Yang kedua, seperti disampaikan, membersihkan tempat tidurnya, memposisikan tempat tidur yang sangat nyaman. Malah dokter akan merekomendasikan gunakan spray kesukaan, selimut kesukaan, bantal yang empuk seperti itu ya. Bahkan ada juga yang menyarankan mandi air hangat 30 menit sampai 1 jam sebelum tidur. Masuklah di sini, lihat HP-nya juga 30 menit sampai 1 jam. Karena nanti sudah lihat Instagram tuh, lihat komen tuh terlena gitu ya. Lihat lagi, nyebrang lagi ke akun yang lain. Jadinya tidurnya begadang ya. Berarti kalau mandi air hangat sebelum tidur itu bagus atau tidak? Bagus, ya? sangat Kan disarankan. Orang-orang kan sering berpikiran nih, kalau mandi malam ntar sakit gitu. Enggak dong ya? Makanya disarankannya air hangat. Air hangat ya? Air hangat 30 menit sampai 1 jam sebelum tidur. Oke. Baru olahraga yang teratur. Olahraga yang teratur juga disarankan supaya untuk menyembuhkan atau menghindari kita dari insomnia. Dan yang paling penting di sini, konsisten schedule-nya untuk tidur. Jadi teratur. Jadi dibiasakan misalnya tidurnya jam 9 malam, nanti jam setengah 5 bangun, seperti itu ya. Kalau mau tidur siang boleh, ya. Tidur siang boleh, yang disarankan 30 menit sampai 1 jam sudah cukup sebenarnya. Kalau memang tidurnya itu memang berkualitas ya tidur siangnya. Itu tidur siang tuh bagus tuh di kisaran jam berapa sih dok sebenarnya gitu? Jam sesudah zuhur ke atas boleh. Oh boleh gitu ya? Disarankan boleh. Kalau 10 jam, pokoknya di bawah zuhur, jam 10-an itu belum ya, belum kategori itu. Itu berarti ada gangguan atau memang ada sedikit permasalahan seperti itu. Jadi sarankan memang sesudah zuhur, sesudah makan siang boleh. 30 menit cukup
dari beberapa teori. Oke, ini adalah untuk preventifnya atau pencegahannya, juga sekaligus bisa sebagai untuk terapi dari orang-orang yang insomnia. Oke, boleh kembali dok ya. Kalau tadi kan udah bahas mengenai diagnosis, tips gitu dok ya. Kalau dari dokter Sony sendiri gitu ya, sebenarnya kalau kita tidur siang itu maksimal berapa jam sih dok? Selain itu kan gitu. Oke, kalau untuk istirahat siang ini basicnya tergantung jadwal tidur masing-masing ya. Tetapi yang disarankan adalah 30 menit sampai 1 jam. Oke, itu tidur siang yang bagus sebenarnya. Karena apa? Recharge energi sebenarnya kalau siang itu. Terlebih lagi kalau misalnya teman-teman punya aktivitas yang memang berat pada saat dari pagi sampai siangnya. Boleh sebenarnya nge-recharge 30 sampai 1 jam. Tetapi kalau misalnya pasien-pasien sudah didiagnosa dengan insomnia, itu dihindarkan dulu untuk tidur siangnya ya. Karena apa? Dia dokternya itu menyarankan untuk mencapai target tidur pada saat malam hari yang lebih awal. Seperti itu berarti dok ya, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi ya mengenai insomnia ini, biar lebih pemirsa di rumah lebih tahu nih bagaimana caranya mengobatinya atau bagaimana cara tips yang baik kita agar enggak insomnia. Nah pemirsa di rumah jangan kemana-mana, kami akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Dokter Kito bersama Kita Sehat.